Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Ramadhani Syahirah dari kelas 9H, nomor absen 30. Listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak. Listrik dinamis terjadi karena ada arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Arus listrik. Arah aliran arus listrik konvensional mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sebaliknya, elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Besar arus listrik secara sistematis. Muatan listrik, Q kapital sama dengan N dikali E. Keterangannya adalah sebagai berikut. Kuat arus listrik, I sama dengan Q per T, sama dengan N dikali E per T. Keterangannya ialah sebagai berikut. Hantaran listrik. Terdapat isolator, konduktor, dan semikonduktor. Hantaran listrik. Arus listrik adalah arus muatan listrik, yaitu banyaknya muatan listrik yang melintasi penampang per satuan waktu. Daya hantar merupakan tolak ukur mudah sukarnya arus listrik mengalir, yang ditentukan oleh mudah atau sulitnya pembawa-pembawa muatan listrik, yakni elektron-elektron ataupun ion-ion yang bergerak di dalam medium. Daya hantar listrik adalah kemampuan suatu penghantar untuk memindahkan muatan listrik. Isolator. Bahan isolator adalah bahan yang sangat buruk untuk menghantarkan listrik, karena di dalam bahan ini muatan listrik sulit mengalir. Isolator berfungsi sebagai penopang beban ataupun pemisah antara konduktor tanpa membuat adanya aliran arus yang mengalir keluar atau antara konduktor. Lalu fungsinya adalah untuk mengisolasi atau memisahkan bagian yang tidak bertegangan listrik dengan bagian lain yang bertegangan listrik. Fungsi utama isolator adalah menghindari sengatan listrik, menghindari hubungan arus pendek, dan menghindari bahaya kebakaran yang dikarenakan kabel saling bersentuhan dan menghasilkan sambungan silang. Berikut adalah contoh isolator: kertas, kaca, teflon, dan masih banyak lagi. Konduktor. Bahan konduktor listrik adalah bahan-bahan yang sangat baik digunakan untuk menghantarkan listrik. Ciri-ciri konduktor yang baik adalah memiliki tahanan jenis yang kecil. Ketahanan konduktor yang diberikan tergantung dari bahan atau material yang digunakan, terbuat dari apa, serta ukurannya. Resistansi akan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Nilai resistansi sebanding dengan panjang penghantar konduktor. Berikut adalah contoh konduktor: besi, tembaga, emas, perak, dan aluminium. Semikonduktor. Bahan semikonduktor adalah bahan yang bisa bersifat sebagai isolator pada suhu rendah dan pada suhu tinggi menjadi konduktor. Bahan semikonduktor dapat berfungsi sebagai konduktor dengan cara diberi arus tertentu dan suhu tertentu. Semikonduktor dapat digunakan sebagai pintu untuk elektron yang bisa dibuka dan ditutup sebagai kebutuhan. Contoh bahan semikonduktor: karbon, silikon, gallium, dan dagermanium. Rangkaian listrik. Ada rangkaian paralel dan rangkaian seri. Hambatan listrik. Resistansi listrik atau hambatan listrik adalah kemampuan suatu benda untuk menghambat laju aliran elektron atau arus listrik. Resistor adalah komponen yang berfungsi untuk menghambat listrik. Karakteristik rangkaian listrik. Terdapat hukum Kirchhoff, rangkaian hambatan listrik, dan gaya gerak listrik serta tegangan jepit. Hukum Kirchhoff. Besar arus listrik yang masuk sama dengan besar arus listrik yang keluar. Rangkaian hambatan pengganti seri. I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I selanjutnya.
R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R selanjutnya. Begitu juga dengan V. V total sama dengan V1 ditambah V2 dan tambah V selanjutnya. Rangkaian hambatan pengganti paralel. I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I selanjutnya. 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R selanjutnya. Begitu juga dengan V total. V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V selanjutnya. Gaya gerak listrik dan tegangan jepit ialah sebagai berikut. I sama dengan E per R kapital ditambah R kecil. I adalah arus listrik dengan satuan ampere. E sama dengan GGL baterai atau gaya gerak listrik baterai dengan satuan volt. R kapital ialah hambatan luar dengan satuan ohm. R kecil adalah hambatan dalam dengan satuan ohm. Sumber tegangan. Terdapat dua contoh yaitu baterai dan akumulator. Energi listrik. Rumusnya ialah sebagai berikut. Contoh soal energi listrik. Sebuah peralatan listrik dipasang pada tegangan listrik sebesar 12 volt dan arus yang mengalir sebesar 750 mA. Hitunglah besarnya energi listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 1 menit. Menggunakan rumus W sama dengan V dikali I dikali T. V-nya ialah 12, I-nya ialah 0,75, dan T-nya ialah 60, dan hasilnya ialah 540 Joule. Contoh soal kedua. Sebuah keluarga menggunakan daya listrik 1200 watt selama 400 jam. Jika harga listrik 1 kWh sama dengan 400 perak, maka berapa biaya yang harus dikeluarkan keluarga tersebut? Menggunakan rumus W sama dengan P dikali T. P sama dengan 1200 dan T sama dengan 400. Hasilnya ialah 480.000 Wh. Diubah menjadi kWh menjadi 480. Biaya yang harus dibayar ialah biaya listrik sama dengan jumlah kWh dikali 400 perak atau harga dari 1 kWh, yaitu 480 dikali 400 perak sama dengan 192.000. Daya listrik. P sama dengan W per T. P sama dengan daya listrik, W sama dengan usaha, T sama dengan waktu. Contoh soal daya listrik. Sebuah rice cooker melakukan usaha sebesar 5000 Joule dalam waktu 5 detik. Hitunglah daya yang dilakukan oleh rice cooker tersebut. Menggunakan rumus P sama dengan W per T, W sama dengan 5000 per T sama dengan 5, sama dengan 1000 watt. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.